Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila Tersia dengan NIM 2010301049. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah peranan utama pada hemostatis, menjaga tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performance yang optimum, membantu respons seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Sistem saraf endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol keseluruhan tubuh. Dan ada 3 fungsi utama saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau sensi. Yang kedua, memproses informasi dan membuat keputusan tindakan atau interpreting. Yang ketiga, mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan terhadap tersebut atau acting. Di sini kita akan menjelaskan tentang unit terkecil, yaitu adalah sel saraf. Sel saraf terbagi menjadi 2, yaitu neutron dan neuglia. Yang sering kita jumpai adalah neutron, tetapi saraf yang paling banyak adalah neuroglia. Perbedaan antara neutron dan neuglia. Neutron adalah sel-sel sistem saraf kita untuk mengirim sinyal ke otak, sedangkan neuglia tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia berperan sebagai pendukung bagi neuron yang sedang bekerja keras untuk mengirim sinyalnya. Neuglia ini akan mengasih nutrisi, oksigen, mielin, dan lain-lainnya. Neuron dan neuroglia akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh sehingga sistem saraf memiliki 2 divisi, yaitu pusat dan tepi. Sistem saraf pusat tersusun dalam 2 struktur, otak dan sumsum tulang belakang. Di dalam otak terdapat 100 miliar neutron. Selanjutnya terdapat foramen magnum yang berarti tulang besar. Melalui foramen inilah sumsum tulang belakang dan otak akan bertemu. Sumsum tulang belakang terdapat 100 juta neutron. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang. Sistem saraf tepi berarti jaringan yang menyusun bukan berada di pusat tubuh, melainkan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh atau jaringan yang berada di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdapat beberapa komponen tepi. Yang kita ambil adalah nervus saja. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan hingga ribuan akson terdapat bersama jaringan ikat dan pembuluh darah. Nervus terbagi menjadi 2, yaitu krinis dan spinalis. Cranialis berasal dari otak dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh. Crinalis ini terdapat 12 pasang untuk spinal 12 pasang dan untuk spinalis terdapat 31 pasang yang akan berperan dalam lokasi-lokasi pada tubuh. Penilaian saraf kranial dibagi menjadi 12. Yang pertama, saraf sensorik olfaktorius. Fungsinya menghirup cahayanya dengan meminta pasien untuk menghirup wangi-wangian. Yang kedua,
saraf sensori optikus. Fungsinya ketajaman penglihatan. Caranya nilai ketajaman penglihatan atau diagram mata, sedangkan lapang visual nilainya penglihatan perifer. Yang ketiga, saraf motorik oculomotorius. Fungsinya reaksi pupil, caranya untuk simetris pupil dan reaktivitas terhadap cahaya. Yang keempat, saraf motorik troklearis. Fungsinya menggerakkan mata, caranya meminta pasien untuk mengikuti jari tanpa menggerakkan kepala. Yang kelima, saraf sensori dan motorik trigeminal. Fungsinya sensasi wajah, caranya menilai tiap sensasi pada sifat-sifatnya yang tajam dan tumpul, sedangkan mastifikasi meminta pasien agar menahan mulut terbuka. Yang keenam, saraf motorik abducens. Fungsinya abduksi mata, caranya meminta pasien untuk mengikuti jari tanpa menggerakkan kepala. Yang ketujuh, saraf sensorik dan motorik fasial. Fungsinya ekspresi wajah, caranya meminta pasien untuk tersenyum, mengerutkan wajah, dan mengembungkan pipis, sedangkan pengecap, caranya meminta pasien membedakan antara asin dan manis. Saraf sensorik akustik atau auditoриus. Fungsinya pendengaran, caranya dengan menjentikkan jari dekat telinga pasien, sedangkan keseimbangan, caranya kaki dirapatkan, lengan di samping, dengan mata tertutup selama 5 menit. Yang kesembilan, saraf sensorik dan motorik glosopharyngeus. Fungsinya untuk menelan dan suara, cahaya meminta pasien menelan dan kemudian mengatakan A. Yang ke-10, saraf sensorik dan motorik vagus. Fungsinya untuk reaksi terdesak, tersedak. Caranya menggunakan penekanan lidah atau swab untuk mencetuskan reaksi tersedak. Yang ke-11, saraf motorik aksesorius spinal. Fungsinya untuk menggerakkan leher. Caranya meminta pasien untuk menggerakkan bahu atau memutar kepala berlawanan dan tahan. Yang ke-12, saraf motorik hipoglossus. Fungsinya untuk menggerakkan lidah, caranya meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan menggerakkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Selanjutnya, saraf tepi, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat, otak, dan medula spinalis, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf efferent atau sensory division. Ini membawa informasi menuju sistem saraf pusat, dan sistem saraf efferent atau motorik divisi ini membawa informasi keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf afferent fungsinya untuk merangsang atau sensing, caranya dengan melihat, membau, merasakan sakit, dan meraba sesuatu. Dengan cara-cara itu dikirimkan ke sistem saraf pusat melalui neutron sensorik
dikirimkan ke medula spinalis menuju ke otak dan akan diinterpretasikan ke otak. Sistem saraf efferent atau motorik divisi adalah yang menerima sinyal dari sistem saraf pusat dan nanti akan dibawa ke sel target. Sistem saraf efferent ini bisa terjadi voluntari atau sadar dan involuntari atau tidak sadar. Sistem saraf efferent dibagi menjadi sistem saraf somatik atau mengontrol gerak sadar dan sistem saraf autonom atau mengontrol gerak tak sadar. Sistem saraf motorik somatik fungsinya untuk pergerakan. Sistem saraf motorik autonom mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari atau involuntar. Dan dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis adalah untuk mengangkat kerja sistem saraf ini aktif saat kita melakukan aktivitas, sedangkan sistem saraf parasimpatik adalah untuk menurunkan kerja atau aktivitasnya atau aktifnya saat istirahat maupun ketika malam. Sistem parasimpatik dan sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis ini kerjanya berlawanan. Klasifikasi berdasarkan keluar dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial ini terdapat saraf sensorik, motorik, dan campuran. Saraf ini adalah saraf keluar dari otak ligamen kranial, diantaranya 3 pasang sensorik, N1, N2, dan N8. 5 pasang motorik, N3, N4, N6, dan N9, dan N12, dan 4 pasang campuran, N5, N7, N9, dan N10. Saraf spinal memiliki 31 pasang saraf. Yang pertama, kranial 8 pasang, torakal 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, dan kokigis 1 pasang. Dermatom adalah saraf spinal menginervasi segmen tertentu dari kulit. Spinal adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan merupakan bagian dari saraf pusat atau SSP di tubuh manusia. Fungsinya untuk mensyarafi otot leher, bahu, kepala, dada, dinding abdomen atau perut, paha genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Saraf spinal terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor. Pembagian spinal dibagi dari saraf serviks C1 sampai C8, saraf torakal T1 sampai T12, saraf lumbal L1 sampai L5, saraf sakrum S1 sampai
S4, dan kokis C1. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Fungsinya untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh, seperti mempercepat kerja jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam keadaan stres. Sistem saraf parasimpatik adalah sistem yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglon dan postganglon. Fungsinya untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Perbedaan antaranya yang pertama, asal serat saraf. Simpatik berasal dari bagian torakal dan lumbal, medula spinalis, sedangkan parasimpatik berasal dari area kranium atau kepala dan sakrum. Kedua, urutan serat praganglon simpatik pendek, sedangkan parasimpatik panjang. Ketiga, ukuran serat pasca ganglon simpatik panjang, sedangkan parasimpatik pendek. Keempat, jenis neurotransmitter. Simpatik asetilkolin dan noradrenalin, sedangkan parasimpatik asetilkolin dan yang terakhir adalah efek. Simpatik untuk aktivitas fisik berat, sedangkan parasimpatik untuk keadaan tenang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.